Rancangan KUHP ancam siapa? Itulah tema Rosi malam hari ini. Sebelum saya kembali melanjutkan perbincangan saya bersama para narasumber saya akan mengajak Anda dulu untuk ke gedung DPR. Di sana ada jurnalis Kompas TV Irianda yang akan melaporkan situasi terakhir di sana karena ada aksi mahasiswa, demonstrasi mahasiswa tentang menolak undang-undang KPK yang sudah direvisi dan juga RUU KUHP. Irianda, bagaimana perkembangan situasi di DPR? Ya, selamat malam Rosi dan juga saudara. Beberapa menit sebelum saya melaporkan saat ini, sekitar 10 menit seluruh mahasiswa yang hadir, sekitar 15 dari perwakilan universitas tadi hadir di depan gedung DPR MPR Jalan Gatot Subroto, Jakarta ini baru saja membubarkan diri. Mereka melakukan aksinya sedari jam 2 siang tadi. Memang kalau dari peraturan perundang-undangan ini hanya sampai jam 6, namun tadi karena ada sejumlah perwakilan mahasiswa yang masuk, diundang langsung masuk berbicara, berdiskusi dengan Sekjen DPR Indra Iskandar. Kemudian otomatis mereka juga harus menunggu hasil keputusan tersebut. Tadi secara keseluruhan aksi berjalan dengan aman, damai, kondusif. Mereka tadi sempat ada ingin aksi membakar ban, namun aksi itu juga dihimbau oleh rekan-rekannya untuk tidak melakukan aksi tersebut, kemudian tidak melakukan aksi anarkistis. Mereka bahkan juga tadi memungut sampahnya sendiri dan secara keseluruhan aksi berjalan dengan damai hingga tadi akhirnya para perwakilan mahasiswa yang masuk ke dalam keluar dan menyampaikan sejumlah poin pertemuannya. Rosi. Oke, Irianda, tadi Anda sempat katakan bahwa diterima oleh Sekjen DPR. Apa hasil pertemuan dengan mahasiswa dengan Sekjen DPR? Ya, kalau secara umum begitu mereka menyuarakan dua hal besar sedari siang tadi. Apa yang menjadi kekhawatiran mereka ialah masalah revisi Undang-Undang KPK atau saya menyebutnya Undang-Undang KPK yang baru karena sudah juga disahkan oleh DPR dan menunggu tanda tangan Presiden begitu selama 30 hari ke depan kemarin. Dan juga poin kedua adalah rancangan Undang-Undang KUHP yang menurut mereka, menurut mahasiswa yang hadir, sekitar tadi ada 15 perwakilan universitas yang hadir, ini mengancam demokrasi di Indonesia. Kalau poin-poinnya sendiri, poin-poin pertemuan antara perwakilan mahasiswa dan juga Sekjen DPR ini ada 4 poin. Saya akan bacakan langsung, Rosi, agar juga tidak salah kata-kata begitu. Silakan. Saya akan bacakan langsung bagaimana kemudian tulisan-tulisan ini dibuat langsung, tertulis di 3 lembar kertas putih. Lembar kesepakatan perihal permasalahan reformasi yang dikorupsi di Indonesia telah disepakati poin-poin kesepakatan antara mahasiswa yang hadir tadi dengan Indra Iskandar selaku Sekjen DPR RI sebagai berikut. Yang pertama, aspirasi dari masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa akan disampaikan kepada pimpinan Dewan DPR RI dan seluruh anggota Dewan. Yang kedua, Sekjen DPR RI akan mengundang dan melibatkan seluruh mahasiswa yang hadir tadi dalam pertemuan tanggal 19 September 2019 dengan juga dosen atau akademisi serta masyarakat sipil untuk hadir dan berbicara di setiap perancangan undang-undang lainnya yang belum disahkan. Dalam hal ini salah satunya adalah RKUHP. Poin ketiga, Sekjen DPR menjanjikan akan menyampaikan keinginan mahasiswa untuk membuat pertemuan dalam hal penolakan revisi Undang-Undang KPK dan RKUHP dengan DPR serta kepastian tanggal pertemuannya ini sebelum tanggal 24 September 2019. Poin terakhirnya, Rosi, ialah bahwa Sekjen DPR akan menyampaikan pesan mahasiswa kepada anggota Dewan untuk tidak mengesahkan RUU Pertanahan, Ketenagakerjaan, Minerba, dan RKUHP dalam kurun waktu 4 hari ke depan. Poin-poin inilah yang nantinya akan ditagih begitu oleh para mahasiswa. Tadi tercatat ada 11 perwakilan mahasiswa yang masuk ke dalam. 3 diantaranya yang kami catat adalah perwakilan dari ITB, UI, dan juga Trisakti. Rosi. Baik, Irianda, terima kasih laporan langsung Anda langsung dari gedung DPR. Terima kasih. Kalau kita bicara tadi, jadi ada janji Sekjen DPR akan melibatkan mahasiswa dan juga aktivis untuk terlibat dalam RUU KUHP. Sinyal yang baik nggak? Sinyal baik tentu. Sinyal yang baik ya? Ya mudah-mudahan saja itu benar kan. Tapi kan kalau dilihat dari masa sidangnya berat ini. Tinggal Senin, Selasa, Rabu plus tanggal 30. Dan rasanya kayaknya minggu depan itu udah pasti deh diketuk palu. Kemungkinan besar gitu. Panja sudah disesahkan di tingkat satunya, di level satunya. Jadi kalau kita lihat dari undang-undangnya sendiri, mungkin nggak sih memang pembahasan diulang lagi dari substansi kayaknya? Waktunya agak sulit ya? Nggak akan mungkin. Itu kan harus membahas satu persatu daftar inventarisasi masalah. Gitu. Kalau tadi ada soal KPK juga, jadi 2 kan yang ditolak dengan keras yaitu KUHP dan
KPK dulu, meskipun itu sudah disahkan, sebenarnya sudah terlambat, Ya, begitu. Anyway sudah disahkan dan juga KUHP. Bung Budiman, tapi kan kalau kita lihat hasil survei Litbang Kompas, jadi ada penolakan dari teman-teman aktivis anti korupsi, teman-teman mahasiswa yang malam hari ini juga berdemo di gedung DPR. Tapi kalau kita lihat hasil survei Litbang Kompas dianggap cukup mengagetkan. Ternyata responden lebih besar setuju dengan revisi Undang-Undang KPK. Inikah juga yang menjadi jawaban dukungan pada KPK untuk menolak revisi KPK itu tidak sekuat cicak buaya di tahun-tahun sebelumnya? Iya, ya memang karena memang ini soal narasi ya. Jadi narasi yang dibangun, entah siapa yang membangun, bahwa kemudian di KPK ada radikal, ada Taliban, ada apapun, itu kemakan oleh masyarakat. Sehingga kemudian bisa mengkonstruksikan bahwa Taliban dalam bentuk apapun lebih berbahaya dari korupsi, dan kemudian ya mendingan korupsi, ya mendingan dilakukan revisi ke arah seperti itu. Ini bisa berbahaya sebetulnya karena memang akan memunculkan hero-hero baru ke depan. Pahlawan-pahlawan baru ya. Yang di depan untuk memberantas korupsi adalah apa yang dikonstruksikan oleh narasi-narasi bawah adalah Taliban. Nah, disinilah sebetulnya apakah ini yang memang diinginkan hanya demi now and never untuk merevisi Undang-Undang KPK harus dibangun sebuah narasi-narasi yang ke depan bisa akan kontraproduktif, menimbulkan sesuatu yang lebih berbahaya. Ini yang jadi problem sebetulnya. Jadi ini sebenarnya ingin mengingatkan ya bagi mereka yang menciptakan narasi-narasi itu harus benar-benar terukur karena bisa jadi ini kontraproduksi dan kita tidak ingin kemudian yang hari ini dinarasikan sebagai Taliban kemudian bisa berbalik bahwa merekalah yang berada di garis depan untuk pemberantasan korupsi. Begitu kan? Ya. Anda ingin mengingatkan siapapun pembuat narasi itu bisa berbahaya di kemudian hari. Oke. Kita melihat KUHP yang berikutnya, pasal yang dianggap juga kontroversi adalah tentang perempuan. Karenanya Mbak Mediana perlu saya tanyakan soal mempertunjukkan alat pencegahan kehamilan dan juga soal pengguguran kandungan. Apa yang salah dan mengapa ini harus ditolak? Oke, kalau terkait dengan pencegahan kehamilan, lagi-lagi kalau kita kenapa kritik untuk pembahasan RKUHP, karena kalau kita lihat konstruksi pasal itu sebenarnya pasal dari Belanda. Jadi RKUHP itu dirumuskan tanpa mengevaluasi apa yang ada sekarang. Kalau kita lihat itu pasal dari pasal Belanda, sebenarnya Jaksa Agung di tahun 78 sudah bilang bahwa larangan untuk mempromosikan alat kontrasepsi, alat pencegahan kehamilan itu tidak akan berlaku lagi karena itu waktu itu sedang ada program keluarga berencana untuk mempromosikan alat kontrasepsi. Jaksa Agung bilang nggak akan diterapkan lagi, kemudian berkembang di tahun 1995 BPHN yang juga sekarang mengusulkan RKUHP bilang bahwa alat kontrasepsi promosinya tidak bisa dikriminalisasi karena itu adalah mencegah alat paling efektif untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS waktu itu. Jadi negara kita sudah mengevaluasi si pasal itu, tapi kemudian perumus RKUHP malah balik lagi. Jadi kita bisa lihat bahwa rumusan di RKUHP hadir tanpa melihat evaluasi yang ada dan perkembangan hukum yang ada. Tapi kan ada pesan yang, kenapa Anda nggak melihat ada pesan baik bahwa jangan, ya kita nggak ngasih tunjuk dong, atau kita mengkampanyekan alat kontrasepsi ke anak-anak, karena itu bisa mendapat kesan bahwa ikut mempromosikan seks bebas. Kenapa bukan pesan itu yang ditangkap? Karena kan kita lihat bahwa alat kontrasepsi adalah bagian dari kampanye kesehatan reproduksi. Bukan berarti mempertunjukkan alat kontrasepsi dalam konteks berhubungan seksual. Kita punya laporan Kementerian Kesehatan yang bilang bahwa ya kampanye kontrasepsi adalah untuk mengedukasi secara seksual untuk anak-anak. Dan kita lihat bahwa anak sekalipun di usia tertentu kayak remaja gitu fungsi reproduksinya sudah berkembang sehingga perlu adanya seks edukasi dengan mempertunjukkan alat kontrasepsi dalam konteks pendidikan seksual ya berarti diperbolehkan. Dan konteks di sini kan yang bisa mempromosikan itu tidak bisa dibatasi dengan pasal ini, kayak dia bilang hanya untuk petugas yang berwenang. Lantas perannya orang tua yang juga bisa mengedukasi anak seperti apa kalau ternyata harus dibatasi sama petugas yang berwenang. Oke. Menurut Anda perlu nggak ini juga diatur? Atau kekhawatiran teman-teman aktivis berlebihan? Sebenarnya kalau membaca rumusan pasal ini dikaitkan dengan pasal yang terdahulu secara historis, ya sebenarnya bentuknya adalah law is sleeping but never die. Hukumnya itu sebenarnya masih hidup, dia hanya tertidur saja. Dimatikan. Ya karena memang sudah tidak. Ya, tetapi kan persoalannya bukan berarti dia tidak existing. Dia tetap menjadi hukum positif yang berlaku dan belum pernah ada pasal yang mencabut itu.
Dan ini kalau dikaitkan dengan rangkaian kasus-kasus atau berkaitan dengan delik kesusilaan, sebenarnya ini kan instrumen yang ingin dicegah sebenarnya kalau ini berpotensi atau ini menjadi ruang terjadinya kebebasan seks dan usia-usia yang berbuat dewasa sebelum waktu. Itu justru fungsinya pendidikan ketika akhirnya seks bebas harus dilakukan, maka ya harus dilakukan pendidikan seks lewat alat kontrasepsi itu sendiri. Ya, proses akulturasi kejahatan itu sering dikatakan bahwa perilaku jahat itu bisa saja lahir atau tumbuh sejak kecil. Nah, sensitivitas itu bisa berkembang karena instrumen-instrumen semacam ini dan makin potensial. Itu yang sebenarnya sifat preferensial yang ingin dicapai pasal ini. Jadi kalau ditunjukin berarti kita akan berpotensi melakukan hubungan seksual gitu. Ya, kira-kira semacam itu. Karena kita ngeliat kondom jadi kita berhubungan seksual begitu. Perspektifnya kan hal semacam itu. Bahkan itu jauh dipikirkan oleh hakim yang sangat bersejarah di Indonesia walaupun dia berakhir dengan tragis. Putusan Bismar Siregar itu sebenarnya menggambarkan kegamangan bagaimana mengatasi kalau sudah terjadi, apalagi yang memunculkan tindak pidana abortus dan sebagainya. Ada dua hal. Instrumen-instrumen ini sudah tidak bisa diatasi. Jadi perlu ada instrumen ini. Iya, saya rasa itu. Oke, Dan alat pendidikan yang dipromosikan bahwa ini adalah konteks. Ya, tapi kan persoalannya itu akan terjadi lebih dulu daripada pencegahannya. Ini ada hubungannya dengan penjelasan sebelumnya tadi soal teks dan konteks. Lalu soal yuridisnya nih. Ya. Dalam dimensi hukum pidana, hukum acara pidana juga, ketika seseorang mau dibuktikan bahwa tindakan pidananya itu secara sengaja memang dimaksudkan untuk tujuan pidana itu kan niat dan akibat tindakan. Niat, perbuatan, dan akibat tindakan, kalau memang selaras menuju tindakan kriminal, itu dipidana. Contoh yang tadi disebutkan, itu kan untuk edukasi. Nggak bisa itu dipidanakan. Konteksnya untuk edukasi. Ya. Lain halnya, ayo mari kita gunakan kontrasepsi supaya Ajakan kita bisa, untuk misalnya gitu. Ya. Ini persepsi yang saya kira harusnya diluruskan lah menurut saya. Tapi kalau misalnya menurut Bung Firman kan harus ada preemptif, ya kan, Ya, pencegahan. maksud saya itu. Kita merendahkan rasionalitas anak-anak kita, adik-adik kita, remaja, anak-anak muda kita seolah-olah mereka tidak tahu bagaimana menjaga diri. Dan tambahan juga. Ini kita mau jadi polisi moral. Ya, Nggak bisa. soal teks, Seperti anggota konteks DPR. juga ada kontekstualisasinya. Ini yang tidak juga bisa dipungkiri. Bahwa bagaimanapun usia muda adalah usia mencoba. Ya, dia mengenali sesuatu dengan proses mencoba. Nah, kalau instrumen ini tidak diantisipasi dengan preemptif semacam ini, maka apakah kita mau berbicara demokrasi di sini? Nah, bicara soal yang preventif sendiri ya kita evaluasi lagi apakah Demokrasi mencegah hal itu lain harus lagi, enggak, apakah mencegah itu dengan tindak pidana, mengatur dia dalam bentuk pidana. Lantas peran-peran edukasi di mana kalau kita harus mencegah dengan instrumen pidana? Betul. Itu. Ya. Kan kita sering melihat, ya seringkali orang tua sudah meninggalkan tempat kerjanya dan berpikir anaknya berangkat ke sekolah adalah tujuan. Tapi apa yang terjadi? Gitu loh. Mereka mencoba sesuatu yang menurut mereka, ya ini kemajuan, ini kebebasan. Maka sikap preemptif itu coba dibangun oleh pembentuk undang-undang. Saya rasa tidak salah kalau aspek moralnya itu ya dibangun. Karena bagi saya hukum itu juga instrumen penuh dengan aspirasi moral. Di sini ada aspirasi moral yang sebenarnya ingin ditawarkan lewat pasal ini. Loh, tapi gini, supaya dia nggak mencoba, emangnya kalau dia nyoba itu karena dia baru lihat alat kontrasepsi gitu? Nggak, ini Porno sekali pikiran itu. Jadi yang porno itu bukan tindakan kita, pikiran dari mereka yang membuat undang-undang ini porno menurut saya gitu. Itu yang harus diperbaiki. Dalam pendekatan kriminologi ada yang mengatakan bahwa kejahatan itu memang bisa dibawa dari lahir. Ini kan jadi soal. Rosi, saya Ya, kasih data. ini naturalnya kan begitu. Paling lama. Oke. Gitu. Sebentar. Data di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, khusus Ya. untuk kekerasan seksual terhadap anak, itu mayoritas pelakunya orang tua, orang terdekat, keluarga, dewasa. Dengan kata lain, persepsi tadi itu keliru menurut saya. Justru yang anak bukan karena dengan teman atau karena mereka Karena orang dekat, mereka pelaku kejahatan seksual, betul. Tentu saja pendekatannya nggak cukup edukasi, bisa juga pendekatan hukum, bisa juga pendekatan banyak cara gitu. Nah, RUU ini kan mau mendekatnya dengan perspektif pidana, kriminal, mau melihatnya sebagai perbuatan kriminal atau tidak gitu. Kecenderungan mengkriminalisasi tindakan mempertunjukkan alat kontrasepsi itu keliru tanpa menjelaskan
konteks tadi, unsur willen Selama dan itu latent untuk kalau dalam pendidikan, bahasa hukum. Selama itu untuk pendidikan dibolehkan. seks buat anak-anak itu harus ya. Harus Karena menurut itu saya. penting buat mereka menjaga tubuh mereka, Mencegah. terutama untuk perempuan. Persis. Tetapi yang harus dipidana adalah ketika ajak memperlihatkan atau mengkampanyekan kontrasepsi itu untuk tujuan mengkampanyekan hidup apa tadi dengan tujuan Yang seks bebas. sehat, bukan Jadi seks itu bebas harus semacam. dijelaskan di pasal ini. Kalau Menurut itu mau dipidanakan, Kalau itu dipidana harus dijelaskan harus dengan jelas. harus ada jelas. Oke. Elements of crimes-nya itu. Gitu. Elements of crime, elemen kriminalnya adalah ketika dia mengajak untuk seks bebas. Itu yang harus dipidana ya. Jadi bukan hanya ujuk-ujuk memperlihatkan kontrasepsi terus kemudian dia dipidana. Gitu nggak? Ya sesederhana itu sih. Ini juga keliru nih. Tadi hukum, demokrasi, kebebasan, lalu kebebasan seolah-olah kebebasan melakukan seks. Nggak ada hubungannya. Kalau mau bicara kebebasan di dalam teori demokrasi, 3 tujuannya itu. Misalnya dalam soal kebebasan berpendapat. Pertama, mendorong partisipasi warga. Kedua, memastikan masyarakat tercerahkan atas suatu isu publik. Dan yang ketiga, mengontrol jalannya kekuasaan politik maupun kekuasaan ekonomi. Jadi bukan kebebasan untuk kebebasan itu sendiri, tapi kebebasan untuk tujuan-tujuan itu. Nah, Ini yang orang seringkali keliru gitu. Gara-gara demokrasi, gara-gara reformasi, gara-gara kebebasan orang menghujat. Hati-hati Anda bicara begitu misalnya. Karena demokrasi bukan untuk menghujat kebencian agama. Kebebasan juga bukan untuk menghujat orang atau menghina, merendahkan martabat orang karena agama, ras, etnis. Itu persepsi-persepsi yang digunakan untuk membenarkan pemberangusan kemerdekaan berpendapat, pemberangusan kebebasan sipil, dan juga kebebasan politik. Ini yang saya kira harus dicegah gitu. oke. Kami Saya kembali rasa- sesaat oke. lagi. Nanti kita lanjutkan.